Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, malam ini kita akan memulaikan ibadah raya online kita. Ada baiknya sebelum kita memulaikan ibadah raya online kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami akan memulaikan ibadah kami Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang mengatakan ada satu sobat yang setia. Sobatku yang setia, tak pernah dia meninggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu
penglawatan Allah yang luar biasa. Dan malam hari ini kami percaya kami sudah menyenangkan hati Tuhan. Dan malam hari ini siaplah kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Allah yang akan menguatkan kami, yang akan membawa kami lebih lagi mengerti kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Dan satu yang kami percaya, kemenangan menjadi bagian kami anak-anak Tuhan yang percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu dalam pelayanan firman malam hari ini. Di dalam nama Yesus kami akan dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Halo, selamat malam Bapak Ibu yang saya cintai. Saya percaya hari-hari kita mengalami penyertaan dan berkat Tuhan di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang sulit bagi kita semua. Tetapi sekarang kita mulai merasakan penyertaan dan berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan kita semua. Malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya ambil di dalam kitab Yeremia pada pasalnya yang ke-33. Mulai pada ayat yang ke-3 sampai pada ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengepungan dan pedang. Orang akan masuk berkerumun, orang akan masuk pertempuran melawan orang Kasdim, dan kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah dipukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku, sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena segala kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka keselamatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan akan membangun mereka seperti dahulu. Saudaraku ini kasih Tuhan Yesus Kristus, pengalaman kerajaan Yerusalem dan Yehuda ketika mereka mengalami sebuah tekanan secara menyeluruh yang diakibatkan karena keberadaan mereka yang menjauhi Tuhan, sehingga Tuhan mengizinkan mereka mengalami kekalahan perang. Akibat kekalahan perang mendatangkan kesulitan, kesukaran. Bahkan dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, begitu banyak mengalami kematian, penindasan, dan kemiskinan, kemerosotan akhlak dan moral yang terjadi akibat kekalahan perang yang diakibatkan oleh dosa yang mereka lakukan dan kerjakan buat Tuhan. Tuhan izinkan mereka mengalami hal ini supaya mereka mengingat dan melihat bahwa sesungguhnya kehidupan mereka adalah kehidupan yang dipelihara dan dituntun oleh Tuhan, untuk kembali melihat bahwa sesungguhnya siapakah kerajaan Yerusalem dan Yehuda ini. Mereka adalah sebuah kerajaan yang dipimpin dan disertai oleh Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Hiduplah bersama dengan Tuhan, maka hidup pemeliharaan akan tetap terus menyertai mereka semua. Tetapi berbalik banding dengan apa yang diharapkan, mereka menjauhi Tuhan, maka Tuhan izinkan persoalan terjadi. Dan Tuhan izinkan mereka mengalami penindasan, tekanan yang berat, intimidasi yang terjadi dalam kehidupan mereka semua. Apa yang terjadi? Lewat Nabi Yeremia, Tuhan izinkan mereka akan dipulihkan kembali. Yeremia menyerukan kepada kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Ada berita baru yang muncul. Ada berita hangat yang muncul yang menyegarkan, menyejukkan hati mereka. Bahwa akan ada pemulihan. Akan ada pemulihan terjadi. Bahwa sesungguhnya kerajaan ini bersorak, bergirang. Bahwa ada janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai mereka kembali. Dan yang ketujuh, mereka akan dipulihkan seperti dahulu lagi. Tetapi kata-kata firman Tuhan dalam ayat yang kedua, mereka harus kembali kepada Tuhan. Mereka kembali untuk menyembah kepada Tuhan. Hal ini terjadi juga buat kehidupan manusia di tengah-tengah menghadapi pandemi virus corona. Dan saya percaya kehidupan secara menyeluruh, kehidupan secara
aktivitas lumpuh secara total. Kehidupan yang terjadi adalah kehidupan yang sangat sulit dan sukar. Dia jalani secara tidak normal, tetapi saya percaya pengharapan, kekuatan kita yang bersumber dari Tuhan adalah yang mampu untuk membuat kita menang, membuat kita kuat. Karena saya percaya kehidupan kita orang percaya, hidup terpaut dengan Tuhan. Apakah ada janji pemulihan terjadi buat kita semua yang ada sekarang ini? Saya katakan pasti ada. Janji pemulihan Tuhan akan terjadi buat kita di generasi ini. Bukannya terjadi kepada kaum keluarga besar Yerusalem atau kerajaan Yehuda. Tetapi itu pun terjadi buat kita semua. Dan itu pun menjadi janji kita semua. Bahwa Tuhan tidak pernah berpaling muka. Ada terus menyertai kita semua. Kita yakin ada bersama dengan kita. Tuhan ada bersama dengan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua, di sini menandaskan buat kerajaan Yehuda dan Yerusalem. Di sini dikatakan, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat ketiga, berserulah kepada aku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Ini ungkapan Tuhan kepada Yeremia, serukan ini kepada Yerusalem dan Yehuda. Bahwa kalau engkau kembali kepadaku, maka aku akan memulihkan keadaan Yerusalem dan Yehuda. Mereka di bawah tekanan Babel, di bawah tekanan di mana mereka harus mengalami penindasan dan begitu banyak mengalami kematian. Saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu rayon yang saya layani, saya percaya Bapak Ibu kuat karena Tuhan. Bapak Ibu mengalami hal-hal yang besar karena pertolongan Tuhan. Untuk itu tetap terus berserah kepada Tuhan. Tetap terus memanggil Tuhan. Karena Dia memegang kehidupan kita. Kunci segala kuasa. Pemegang segala kuasa dan kemuliaan. Dan saya percaya kita akan mengalami pemulihan. Seperti yang dialami oleh kerajaan Yerusalem dan kerajaan Yehuda. Tuhan memberkati kita semua. Dan malam hari ini saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Setiap doa yang dinaikkan dengan iman, saya percaya akan mendatangkan kuasa yang besar dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk malam hari ini. Kasih anugerah kebesaran Tuhan tetap terus melingkupi kehidupan kami semua. Tetap terus menaungi kami. Walaupun di tengah-tengah kondisi keadaan dunia, bahkan kehidupan secara dunia, menghadapi keadaan yang sangat sulit dan sukar. Tetapi menjadi keyakinan kami bersama bahwa ada janji-janji berkat, janji pemulihan, janji-janji pembebasan. Kehidupan secara normal akan terjadi. Seperti yang pernah dialami di masa-masa yang lalu. Aktivitas akan kembali secara normal. Dan kami percaya itu janji Tuhan. Dan pemulihan akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Hamba berdoa buat jemaat-jemaat yang kau layani dalam pelayanan rayon hamba-Mu. Hamba berdoa memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar pemulihan akan terjadi bagi bangsa negara kami, bagi kehidupan kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan kami secara pribadi akan dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan kehidupan rohani pun akan mengalami pemulihan Tuhan. Dan makin setia, makin taat kepadamu, makin berseru, makin mempercayai Tuhan di atas segala sesuatu. Memberi pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Dan Dia akan bertindak dengan caranya. Bapak di surga, kami percaya janji pemulihan itu telah menjadi bahagian kami semua. Kami akan berjalan bersama dengan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Terima kasih Tuhan mengakhiri pelayanan rayon malam hari ini. Sambil kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Tetap semangat, tetap kuat. Karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya.